beberapa waktu yang lalu saya ke mall, itu terlihat bahwa di mall itu bahkan sejak bulan November itu lagu-lagu Natal ya, hiasan-hiasan Natal udah mulai terpasang begitu. Dan kalau kita ingat misalnya bahwa di gereja-gereja tertentu di Indonesia ini banyak umat Kristen juga yang sebenarnya begitu masuk Desember udah Natalan begitu. Nah, bagaimana Pak Pendeta memandang fenomena Natal di Indonesia ini, baik yang dilakukan oleh di pusat-pusat perbelanjaan maupun di gereja-gereja di Indonesia? Kalau sama-sama 40 hari, mengapa kalau masa raya Paskah itu ada 6 prapaskah, kalau Advent hanya 4? Karena kemudian ya itu dari Natal sampai Epifani kan kemudian ada minggu, ada 2 hari Minggu. Ada 2 hari Minggu kurang lebih gitu. Kurang lebih. Yang kemudian akhirnya terpotong gitu ya istilahnya. Gereja mengimani dengan segala, saya yakin ketika menentukan 25 Desember, bapak-bapak gereja juga mungkin penuh dengan perdebatan, pergumulan, doa. Betul, sehingga ketika muncul tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, itu menjadi sebuah mungkin buah dari iman gitu ya, buah dari karya Roh Kudus sebenarnya, lewat gitu para bapak-bapak gereja. Lewat bapak-bapak gereja dan kemudian menyusun gitu ya dengan rangkaian yang ada, ya itu yang memang kita rayakan bersama. Yang memang menjadi perhatian kadang kita dengan kalau Paskah cenderung lebih bisa menerima. Nggak ada yang merayakan Paskah sebelum Jumat Agung, gitu ya. Karena apa? Memang menyadari keutuhan perayaan Paskah itu. Paskah tanpa Jumat Agung tidak ada berarti. Sebenarnya Natal tanpa Advent pun Sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arlianus Naro sebagai pemandu percakapan kita. Ini sebuah program yang dirancang untuk membicarakan perkembangan pemikiran teologi atau hal-hal yang berkaitan dengan ajaran gereja, atau melihat peristiwa-peristiwa dalam keseharian kita, masalah sosial politik dari perspektif iman Kristen. Dan pada episode kali ini kita akan berbicara tentang masa raya Natal. Kita menyiapkan diri untuk memasuki masa raya Natal. Kita ada pada masa Advent, dan karena itu kami ingin mengajak kita melihat kembali ya, apa sih yang dimaksudkan dengan masa raya Natal itu. Dan untuk membahas topik ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Selamat datang Pak Hizkia. Terima kasih Pak Arlianus untuk undangannya. Ya, apa kabar nih? Baik. Ya. Kesibukan sekarang apa nih? Ya, kesibukannya ya karena menjelang Natal, sibuk juga tentu di gereja tentang menjelang Natal, dan kalau di GKI ini kan Desember juga menjelang pembuatan program kerja. Iya, ya, betul ya. Gitu ya. Jadi betul, ya. Semua beruntun. Ya. Jadi ini minggu-minggu sibuk. Minggu-minggu sibuk. Super sibuk. Ya. Ya, Pak Pendeta Hizkia adalah pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Taman Aries Jakarta, dan sekarang menjadi salah wakil ketua atau di BPMK ya Pak Hizkia. Ya, okay. BPMK Klasis Jakarta Barat. Beliau aktif memberikan ceramah-ceramah tentang liturgi ya, atau hal yang berkaitan dengan peribadatan. Pak Hizkia, ya. Kita ini sudah mendekati Natal ini Pak Hizkia. Nah, bagaimana kalau kita lihat, saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya ke mall, itu terlihat bahwa di mall itu bahkan sejak bulan November itu lagu-lagu Natal ya, hiasan-hiasan Natal udah mulai terpasang begitu. Dan kalau kita ingat misalnya bahwa di gereja-gereja tertentu di Indonesia ini banyak umat Kristen juga yang sebenarnya begitu masuk Desember udah Natalan begitu. Nah, bagaimana Pak Pendeta memandang fenomena Natal di Indonesia ini, baik yang dilakukan oleh di pusat-pusat perbelanjaan maupun di gereja-gereja di Indonesia? Ya, baik Pak Arlianus. Ya, jadi memang ketika bicara Natal ini gitu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini sepertinya kompleks gitu ya. Kompleks, dan sebenarnya asal mulanya bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi secara umum di dunia. Kenapa saya katakan kompleks? Karena memang Natal itu memang tanggal 25 Desember khususnya jatuh tepat di musim liburan. Gitu ya. Dan bahkan kalau di negara-negara 4 musim, ini adalah seperti musim liburan akhir tahun yang cukup panjang dan memang itu juga menjadi sebuah
perayaan sendiri gitu ya, memasuki liburan musim akhir tahun. Dan ketika gereja memiliki tradisi Natal dan kemudian berjumpa dengan tradisi libur akhir tahun ini, dan kemudian ini menjadi seperti sebuah menyatu itu ya, menjadi sebuah hal yang menyatu, sehingga ya seperti yang tadi Pak Arlianus sampaikan gitu. Bahkan Pak, saya pernah mendengar juga akhir Oktober malah gitu ya, udah ada yang diskon gitu ya, diskon Natal, dan lagu-lagu Natal sudah mulai diputar gitu ya. Yang memang sebenarnya Natal di situ kan sebenarnya ini adalah tema untuk liburan akhir tahun gitu ya. Gitu ya, untuk liburan akhir tahun, untuk tentu kalau liburan akhir tahun berbagai, mulai dari hal yang ekonomi gitu ya, seperti diskon dan segala macam. Dan juga mungkin karena ini juga liburan akhir tahun, ngumpul-ngumpul bareng keluarga gitu ya. Pokoknya makanya wah setiap Desember gitu ya, sehingga ya udah kita ngumpul bersama. Sehingga memang apa yang sesungguhnya gereja rayakan dengan Natal dan juga suasana akhir tahun ini akhirnya tercampur, dan itu yang saya perhatikan gitu ya. Ini yang memang kemudian terjadi di Indonesia gitu ya, dan ini sudah menjadi hal yang panjang gitu ya. Udah menjadi sebuah kebiasaan ketika dua hal ini bercampur, dan itu akhirnya juga intinya ketika kita merayakan Natal gitu ya. Yang penting Desember Natal. Apa sih sesungguhnya gitu ya? Ya udah, yang penting sebenarnya yang kita cari ngumpulnya bareng gitu ya. Mungkin ada nari bareng, nyanyi bareng, seru-seru bareng, makan bareng, bahkan juga bagi-bagi souvenir dan segala macam. Yang mungkin sebenarnya itu adalah bagian dari perayaan akhir tahun gitu ya. Perayaan liburan akhir tahun, tetapi kemudian dibungkus ya udahlah sekalian dengan Natal. Dan buat saya ini adalah hal yang sebenarnya ya sih turut meramaikan, tetapi saya jadinya sempat gelisah, Pak Arlianus dan mungkin Bapak Ibu semua gitu, bahwa jangan sampai sesuatu yang sebenarnya terkesan meriah ini, tapi akhirnya menghilangkan esensi Natal itu sendiri. sesungguhnya. Nah kalau begitu apa sebenarnya yang hendak dirayakan dalam peristiwa Natal sih? Ya. Secara gampang ya, dari sekolah minggu tentu kita bicara apa sih Natal? Natal itu adalah kelahiran Yesus gitu ya. Kelahiran Yesus yang memang sudah langsung adegannya adalah bagaimana Maria dan Yusuf, lalu ada gembala, ada orang Majus gitu ya. Dan itu adegan yang ada gitu. Padahal sebenarnya Natal tidak semata-mata sekadar kelahiran Yesus, peristiwa historis satu waktu itu. Tetapi sesungguhnya ketika Alkitab menceritakan kisah Natal, ini kan bukan berdiri sendiri, tetapi ini sesungguhnya adalah jalinan dari kisah-kisah dan bahkan nubuat para nabi itu yang ada di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Natal ini menjadi sebuah, bisa dibilang sebagai sebuah jawaban ya, atas penantian orang-orang pada masa itu, khususnya orang-orang Israel yang menantikan Mesias. Jadi sebenarnya kisah Natal diceritakan di dalam Alkitab itu merupakan sebuah jawaban dari kegelisahan, dari penantian yang panjang. Dan jawabannya apa? Jawabannya adalah bukan sekadar Allah menjawab, tetapi Allah yang berinkarnasi. Allah yang datang menjadi manusia, memanifestasikan dirinya sebagai manusia yang sama dengan dunia itu ya, dan sama dengan manusia di dunia. Kalau waktu kuliah saya seringkali menyebutnya juga, apa sih inkarnasi yang gampang dipahami oleh jemaat itu? Allah yang mendekat. Gitu ya. Allah yang mendekat di dalam situasi kehidupan manusia. Yang real gitu ya. Dan bahkan ini juga sebenarnya dari kisah Natal yang ada di dalam Alkitab ini ingin menunjukkan bahwa Allah tuh datang bukan sekadar ketika semua keadaan sudah baik. Kalau kita mengingat kisah Natal sendiri, kisah Natal bukan sebuah kebetulan hadir di tengah sensus penduduk yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Dan sensus penduduk itu mungkin bagi kita, oh ya udah sekadar sensus. Tapi buat masyarakat pada saat itu ini adalah sebuah hal besar yang juga mungkin menimbulkan masalah, menimbulkan kerepotan yang ada. Tapi kemudian di Lukas juga memunculkan kisah tentang para gembala, yang ini memang bicara soal, ya kita tahu bagaimana status sosial gembala, tapi Allah juga hadir di situ. Allah juga hadir di tengah, kalau Injil Matius menceritakan tentang Herodes, gitu ya. Dan tentu buat
orang-orang pada saat itu mengenal Herodes dengan kondisi sosial politiknya itu juga pemerintahan yang tidak mudah untuk rakyat nikmati gitu ya. Kita tahu akhirnya Herodes juga mengeluarkan sebuah perintah untuk membunuh. Itu kan menggambarkan keadaan kondisi yang tidak ideal, tidak baik. Tapi di situ Natal hadir. Itu mau menunjukkan bahwa ya inkarnasi Allah mau wujud juga dalam pergumulan-pergumulan manusia. Dan bahkan yang lebih penting lagi adalah Natal ini bukan akhir, tapi malah menjadi awal dari karya Kristus di dunia. Jadi Natal itu yang dirayakan adalah kehadiran Allah dalam situasi real manusia, dalam pengalaman sehari-hari manusia. Betul. Ya, iya, jadi dan dirayakan karena pertama-tama Allah hadir, dan juga karena tadi Pak Yesus mengatakan bahwa karena yang dinantikan dalam rentang waktu yang sangat panjang ternyata sekarang mendapatkan pemenuhannya di dalam penggenapannya ya, di dalam peristiwa Natal. Betul. Jadi Natal ya penggenapan dari nubuat, sekaligus juga ini menjadi titik awal. Jadi bahkan ada satu hal, ketika Bethlehem itu kan punya arti rumah roti, pondok roti ini. Dan ini sangat indah ketika kemudian di dalam rumah roti, di palungan juga tempat makanan, lahir Sang Juru Selamat. Dan ini kan sangat connect dengan makna Yesus adalah roti hidup. Apalagi makna dengan Paskah nanti, bagaimana tubuh Kristus diserahkan bagi dunia. Jadi ini juga merupakan sebuah awal gitu ya, bukan menjadi sebuah akhir. Ya, jadi mestinya kan pusat perhatian kita pada Natal itu adalah kepada kehadiran Allah dalam situasi real pengalaman-pengalaman kita. Dan kita bersyukur, kita bergembira, kita merayakan karena pengharapan yang berabad-abad itu kini tergenapi. Ya. Nah, Pak Pendeta Hizkia, tadi kan Pak Pendeta menggambarkan betapa berkelindannya ini Natal yang semestinya, ya, dengan pemanfaatan momen Natal atau libur akhir tahun itu dengan kepentingan-kepentingan bisnis, ya, para kapitalis begitu memanfaatkan itu, memang keahlian mereka ya. Nah, tapi bisa nggak menceritakan supaya kita cerita asal muasal perayaan Natal sebenarnya gimana, sehingga kok akhirnya berkelindan dengan hal-hal yang seperti itu? Gimana sih asal muasal Natal ini? Baik, Pak Arlianus, berdasarkan ini ya, para penelitian orang-orang teolog dan juga gereja, memang kalau dikatakan Natal ini cukup menjadi hari raya baru kalau dibandingkan dengan Paskah dan Pentakosta. Meskipun ini adalah hari raya yang mungkin paling populer gitu ya. Paling rame, paling meriah gitu ya gereja merayakannya. Tetapi sebenarnya Natal ini adalah hari raya baru karena kalau bicara soal Paskah dan Pentakosta ini memang langsung diwariskan dari tradisi Yahudi. Di mana memang kekristenan lahir dari warisan tradisi rahimnya Yahudi gitu ya. Tapi kalau Natal ini sebenarnya tidak muncul dari rahim Yahudi. Kenapa? Gitu ya. Karena memang tradisi orang Yahudi sendiri tidak terlalu mementingkan kelahiran. Kalau menceritakan kisah hidup seseorang sebenarnya tidak terlalu mementingkan kelahiran. Coba kita lihat dari 4 Injil kita. Injil Markus, Injil yang tertua, tidak menceritakan kisah Natal. Natal hanya muncul di Matius dan bahkan di Lukas secara kronologis gitu ya. Dan itu juga posisinya gitu ya. Bukan semata-mata ketika orang Yahudi mengadaptasi kisah kelahiran. Bukan semata-mata ingin menceritakan dan menonjolkan kisah kelahiran ini. Tapi karena sesungguhnya kisah kelahiran ini mendukung pesan utama yang ingin disampaikan. Gitu ya. Jadi artinya baik Matius, baik Lukas gitu ya, itu ingin menonjolkan sebuah pesan utama yang sebenarnya mereka ingin berikan. Sehingga itu yang menyebabkan memang Natal ini kemudian baru muncul gitu ya. Bagaimana kita merayakan? Toh kisah ini adalah kisah historis gitu. Bagaimana kita merayakan? Rasanya ini baru muncul setelah abad keempat. Setelah abad keempat. Setelah abad keempat itu kan setelah gereja pasca Konstantinus. Gereja sudah mendapatkan dalam tanda kutip strukturnya lah ya. Sudah mendapatkan udah lebih mapan gitu ya. Karena selama 4 abad kan gereja masih gerakan bawah tanah gitu. Dan ketika gereja di abad keempat ini mulai merayakan Natal, ini juga tentu dipengaruhi oleh tradisi Romawi. Tradisi Mesir gitu ya, maupun tradisi Galia. Galia itu daerah Eropa Barat ya, sekarang Italia Utara, Jerman dan segala macam, yang memang
Ya, saya sih ketika membaca ini langsung terpikir gitu, langsung terbayang memang karena gereja udah terbangun pada saat sehingga tradisi-tradisi ini muncul dan berdampak, dan itu yang kemudian merangkai. Tapi merangkainya juga bukan sekadar semata-mata, oh ini tanggal 25 Desember. Tapi ini juga tradisi-tradisi yang ada, contoh ya, misal dari tradisi Yahudi, sebenarnya ada tradisi Hanukkah. Itu ya, penyalaan lilin gitu ya, menjelang terang. Itu kan mewarnai yang kita kenal sekarang dengan Advent gitu ya. Lalu ada tradisi di Mesir gitu ya, dan juga khususnya daerah situ, bahwa tradisi yang kental itu kan di Januari ya, di awal Januari, Epifani, dan itu kemudian mewarnai tradisi Epifani. Jadi memang Natal, ya itu adalah kisah historis, tetapi ketika gereja ingin merayakan kisah historis akan kelahiran Kristus ini, tradisinya sendiri dibangun beragam dari berbagai tradisi yang ada. Itu. Jadi dapat dikatakan bahwa Natal sebagai perayaan gereja yang muncul belakangan itu, ia tidak lahir dari, sebutlah, warisan-warisan tradisi dari mana asal gereja itu, dari keyahudian, tapi suatu saat ada, entah bagaimana, ada keinginan untuk mulai merayakan Natal, lalu dikumpulkanlah ya dari berbagai macam tadi bagaimana merayakan peristiwa kelahiran. Dan itu sebenarnya sama saja dengan meskipun dirangkai, sebenarnya ini ingin menonjolkan pesan utamanya kan, yang tadi kita sebutkan, Allah yang berinkarnasi, yang Allah hadir, yang menggenapi. Ya, bagaimana membuat peristiwa Allah hadir secara konkret, menjawab, menggenapi pengharapan umatnya yang telah janjikan itu, dan bagaimana dirayakan di dalam sebuah liturgi. Baik, Pak Hizkia, kita akan jeda sejenak setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Terima kasih para sahabat, masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlianus Darosa, pemandu percakapan kita. Kita bicara tentang memahami masa raya Natal bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Pak Pendeta Hizkia, kita lanjut ya Pak? Ya. Udah cerita tadi bagaimana, apa pesan, apa sih yang dirayakan, apa pesannya, lalu bagaimana asal muasal itu sebagai sebuah perayaan gerejawi yang muncul belakangan sebenarnya. Nah, kita kan mengenal, dan seperti judul kita, masa raya Natal. Apa sih yang dimaksud dengan masa raya Natal itu? Ya, Pak Arlianus, seperti yang disampaikan di segmen sebelumnya ya, dengan beragam tradisi itu, kemudian gereja istilahnya men-setting up gitu ya, supaya memang pesan-pesan Natal yang tadi, Allah yang mendekat di tengah berbagai perasaan dan musim kehidupan manusia, itu bisa dirayakan dan bisa tersampaikan kepada umat, bisa terus terformasi. Dan akhirnya memang dari rangkaian tersebut, muncullah rangkaian masa raya Natal, dan ini bukan sekadar tanggal 25 Desember. Oke. Jadi ketika bicara soal masa Natal, ini bukan hanya 25 Desember. Tetapi ini dimulai dari yang namanya Minggu Advent.
gitu ya. Jadi masa raya Natal dimulai dari Minggu Advent, itu adalah hari Minggu keempat, itu 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember. 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember. Okay. 4 hari minggu ya? 4 hari minggu sebelum 25 Desember. Dan sesungguhnya masa raya Natal ini berakhir di tanggal 6 Januari. Epifani. Yang dirayakan sebagai Epifani gitu. Jadi makanya banyak orang yang kemudian memahami gitu ya masa raya Natal ini seolah terbagi 3 gitu ya. Ada masa Advent gitu ya, lalu masa-masa Natal gitu ya, masa-masa Natal, dan diakhiri dengan Epifani. Meskipun semua ini 3 rangkaian ini merupakan ya masa raya Natal. Ya, jadi itu rangkaian masa raya adalah rangkaian liturgi ya yang dimulai 4 hari minggu sebelum Natal dan berakhir nanti pada tanggal 6 Januari pada Minggu Epifani. Nah, berarti kan ada 4 minggu yang kita itu yang kita kenal dengan Advent begitu. Betul. Nah, kalau begitu mengapa ada hanya 4 minggu, Pak Pendeta? Kalau misalnya kita mengacu pada perayaan yang lebih tua, misalnya Hari Raya Paskah, kan ada 6 minggu masa Prapaskah. Ini kalau 4 ini mengapa hanya 4? Ini menarik untuk kita tarik lagi dari sejarah gitu ya. Jadi sebenarnya dari rangkaian masa raya Natal ini sebenarnya muncul pertama kali yang dirayakan oleh gereja adalah Epifani. Gereja lebih dahulu merayakan Epifani gitu ya. Lebih dahulu merayakan Epifani yang memang dengan segala pasti juga dengan berbagai pertimbangan yang ada gitu ya. Epifani kemudian dirayakan di tanggal 6 Januari gitu ya. Di tanggal 6 Januari, dan biasanya yang dirayakan di Epifani ini juga salah satunya adalah pembaptisan. Gitu ya. Salah satunya ada pembaptisan karena salah satu Minggu Epifani itu salah satunya kan merayakan pembaptisan Yesus. Maka selain di Paskah, ada juga pembaptisan di Minggu Epifani. Okay. Sehingga kemudian 40 hari sebelum Paskah juga ada masa persiapan bagi calon baptisan. Maka di Epifani juga ada diadopsi gitu ya. Jadi sebelum hari. Karena di Epifani itu ada baptisan, betul, perlu juga 40 hari masa persiapan. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari perayaan Advent, dari masa Advent gitu ya. Jadi memang di awal dari Epifani, kemudian gereja merayakan Advent, justru 25 Desember ini belakangan. Gitu ya, belakangan baru muncul. Dan kemudian ketika gereja menerima tanggal 25 Desember, gitu ya, dengan rangkaian ini bagaimana kemudian secara kronologis gereja menerima tanggal 25 Desember, khususnya gereja Barat ya. Dan kita sebagai Protestan ada di dalam warisan gereja Barat. Maka kemudian Minggu Advent ini dari tanggal 25 Desember, 4 hari masa Advent itu gitu ya, ada 4 hari Minggu di masa persiapan tersebut, di masa 40 hari tersebut yang jatuh sebelum tanggal 25 Desember. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan Prapaskah yang tidak menghitung hari Minggu gitu ya. Tapi kalau di sini adalah hari Minggu juga dihitung gitu ya. Coba kalau kita perhatikan baik-baik ya, 28 ya, 4 minggu, 28 plus 12. Natal ke Epifani itu 12, 40 hari gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya Minggu Advent itu kemudian dirayakan 4 kali sebelum 25 Desember. Jadi kalau sama-sama hitungannya 4, ditarik mundur ya. Kalau masa raya Prapaskah itu Prapaskah 6 ditarik dari Paskah 40 hari ke belakang. Ya. Kalau masa Advent ditarik dari 40 hari ke belakang sebelum Epifani. Kalau sama-sama 40 hari, mengapa kalau masa raya Paskah itu ada 6 Prapaskah, kalau Advent hanya 4? Karena kemudian ya itu dari Natal sampai Epifani kan kemudian ada minggu, ada 2 hari Minggu. Ada 2 hari Minggu kurang lebih gitu. Kurang lebih. Yang kemudian akhirnya terpotong gitu ya istilahnya. Dan juga memang ya tadi yang seperti yang saya sampaikan di Natal ini tidak dihitungkan. Kalau Prapaskah sebenarnya kenapa 6 hari Minggu? Karena 40 hari itu sebenarnya dihitung ada 6 hari Minggu yang tidak dihitung karena Prapaskah hanya menghitung Senin sampai Sabtu. Mesti 46 kalau dihitung semua 46 hari ya, karena hari Minggunya tidak dihitung sebagai masa puasa. Karena pada hari Minggu nggak boleh berpuasa. Nggak boleh berpuasa. Jadi pada hari Minggu kita kalau intermittent kita nggak boleh puasa ya.
Wah, ini alat pembenaran nih. Alat pembenaran. Jadi kalau intermittent kita boleh makan. Iya, iya. Nah, kan ada 4 hari minggu Advent. Ya. Apakah setiap minggu Advent ini punya makna khusus berbeda atau sebenarnya ya 4 minggu saja, nggak ada kekhasan dari masing-masing minggu begitu? Ya. Nah, 4 minggu Advent di sini sebenarnya memiliki kekhasan. Yang pasti, minggu Advent ini sebenarnya secara tidak langsung terbagi jadi 2. Minggu Advent pertama dan minggu Advent kedua. Formasi yang disampaikan di dalam minggu Advent tersebut maupun dari bacaan-bacaan leksionari yang ada, itu bicara soal bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Kristus kembali di masa Jadi depan. itu lebih mengarah kepada sesuatu yang jauh sebenarnya. Betul, eskatologi. Eskatologis, oke. Ya, gitu ya. Itu minggu Advent 1 dan 2. Oleh karena itu memang kemudian ini disimbolkan dengan lilin ya, Pak, gitu ya. Jadi memang lilin Advent yang pertama seringkali disebut sebagai lilin pengharapan. Lilin pengharapan. Okay. Lilin pengharapan karena memang bicara soal bagaimana memaknai masa depan, gitu ya. Itu, dan kemudian teksnya juga biasanya leksionari di minggu Advent pertama bicara soal akhir zaman. Oke. Gitu ya. Karena memang dia mengantisipasi ya. Mengantisipasi, gitu ya. Oke. Lalu di minggu Advent kedua, teks leksionari adalah biasanya undangan pertobatan yang diserukan Yohanes Pembaptis. Persiapkan jalan. Oke. Bagi Tuhan. Biasanya ada di situ, dan itu oleh karena itu, karena ngomongin pertobatan, ada sebuah pendamaian. Maka seringkali disebut minggu Advent kedua ini sebagai lilin pendamaian. Lilin Jadi, damai. Minggu lilin Advent pertama lilin pengharapan, Ya. Advent kedua pendamaian. pendamaian. Ya, damai, peace gitu ya. Oke. Gitu ya, dalam tradisi ini. Dan ini bicara soal damai bukan sekadar damai, oh iya tenang gitu, tetapi juga bicara soal rekonsiliasi sebenarnya. Dan itu adalah undangan untuk kita mengantisipasi masa depan. Kita memang diundang juga untuk ada di dalam pertobatan, ada di dalam rekonsiliasi gitu ya. Jadi itu Minggu Advent kedua ini lebih menekankan soal rekonsiliasi. Ya. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, minggu Advent ketiga gitu ya, dan minggu Advent keempat, kalau tadi itu ngomongin eskatologi, maka minggu Advent ketiga sama minggu Advent keempat udah mengingat masa lalu gitu ya, mengingat bagaimana tokoh-tokoh mengingat kedatangan Kristus pada masa itu. Oleh karena itu memang sifatnya minggu Advent ketiga dan minggu Advent keempat ini adalah mengingat apa yang terjadi, menunggu antisipasi pada masa lalu gitu ya. Oleh karena itu memang minggu Advent ketiga ini sering disebut sebagai Gaudete, minggu sukacita. Nah, lilinnya biasanya warna pink, warna merah muda. Nah, ini juga memang banyak gitu yang memang ada ragam tradisi. Ada yang mengatakan lilin merah muda ini lilin Maria. Padahal sebenarnya nyanyian Maria biasa baru dinyanyikan di Advent keempat. Betul. Gitu ya. Tapi sebenarnya dengan tradisi yang secara khusus yang ada di GKI gitu ya, kita memaknai ini lilin sukacita, bukan lilin Maria. Kenapa sukacita? Karena ternyata di dalam masa penantian tersebut gitu ya, termasuk ketika masa depan, kemudian ada berita yang disampaikan. Dan teks leksionari masih bicara juga soal Yohanes, tapi lebih ke arah bagaimana kemudian kita bersukacita bahwa ternyata di dalam ketidaklayakan kita tuh diberikan diberikan sebuah tugas, sebuah karya gitu ya, sebuah karya, dan ini yang membuat seperti oh iya ternyata kita di dalam ketidaklayakan ini kita mendapatkan sebuah kepercayaan dan bahkan sebuah jawaban gitu ya, dan itu yang membuat sukacita. Konon ini nggak tahu ya, saya juga dari mana saya pernah dengar kenapa makanya kemudian sukacita lilinnya merah muda karena dari ungu ya gitu ya. Terus udah gitu karena sukacita seperti tinggi dan akhirnya nyentuh ke lilin putih. Jadi tercampur gitu ya. Jadi digambarkannya seperti itu gitu. Jadi kayak mungkin saya sering membayangkan juga masa Advent ini seperti orang yang sedang menunggu anak gitu ya. Mungkin itu bacaan apa ya kalau minggu ketiga ini? Minggu Advent ketiga ini bicara soal buah dari pertobatan gitu ya. Bicara soal tadi ketika ternyata kita masih ada di dalamnya, Tuhan kami bertobat, tapi kemudian Tuhan memberikan hint. Masih soal Yohanes Pembaptis juga, tapi biasa dari perspektif yang berbeda itu. Kalau tadi bicara soal persiapkan jalan, ini bicara soal apa yang kemudian dilakukan Yohanes Pembaptis. Gitu. Oh ya, itu apa itu ya? Apa memotong? Ya,
gitu kan, bahwa kita juga turut dipanggil untuk ular beludak gitu ya. Jadi memang lebih ke arah situ. Dan kemudian ditutup dengan Minggu Advent keempat. Biasa memang bicara soal tokoh-tokoh seputar Natal ya, itu memang seperti Maria salah satunya gitu. Dan ya tentu itu bicara soal bagaimana lilin Advent keempat seringkali disebut lilin kasih karunia cinta gitu ya, love. Kalau tadi Advent ketiga sukacita. Sukacita, ini kasih karunia. Kasih karunia, kasih gitu ya, love sih sebenarnya. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya, dan itu memang bicara soal bahwa ternyata ketika kita menantikan, kita juga butuh yang sebuah namanya cinta kasih. Jadi pink itu bukan pada saat love malah ya? Bukan saat love, tapi saat sukacita. Gaudete. Pada Gaudete ya. Nah, jadi, kalau nggak salah satu bacaan leksionari di tahun berapa saya lupa, itu juga dari Filipi yang bersukacitalah senantiasa. Tahun B kelihatan. Tahun B. Ya. Sekali lagi katakan kepadamu bersukacita. Tahun B. Dan ini menarik sih Pak, karena artinya kalau mau bersukacitalah bukan ketika jawaban itu sudah ada, tapi justru di dalam pergumulanmu, bahkan ketika kamu mendapatkan kepercayaan itu ya untuk melanjutkan buah dari pertobatan itu, disitulah kamu harusnya bersukacita. Jadi ketika memperlihatkan buah dari pertobatan, pertobatan karena sudah ada seruan tadi kan, persiapkan jalan, itu dari rekonsiliasi, ya. Lalu sekarang tunjukkan dalam keadaan seperti itu pun, bahkan ketika sedang mengerjakan buah pertobatan itu, Anda harus menunjukkan sukacita. Jadi pengharapan, damai, sukacita, dan cinta. Jadi itu rangkaian yang ada dalam, berarti pemberitaannya berpusat pada tema-tema itu. Apa itu yang sudah spiritualitas masa Advent? Betul. Jadi dengan kata lain, dari spiritualitas masa Advent ini, di dalam masa penantian, di dalam masa menunggu yang kadang juga begitu lama ya. Orang siapa sih yang gak senang menunggu gitu ya. Tapi bukankah di dalam kehidupan kita pun, kita lebih banyak dalam penantian. Betul, gitu ya. Betul. Dan justru Advent gitu ya, ingin mengingatkan kita setiap tahunnya bahwa mari di dalam penantian kita juga punya pengharapan. Mari di dalam penantian kita punya damai gitu ya. Punya keinginan untuk damai. Mari di dalam penantian kita juga punya sukacita. Bukan karena jawaban kita sudah ada, tetapi karena kita turut diundang untuk membuahkan pertobatan itu. Diundang terlibat dalam karya itu gitu. Dan bagaimana di dalam penantian itu kita juga tetap memiliki cinta kasih kita. Menarik sekali ya Pak Pendeski ya. Tapi kita harus berhenti sejenak dulu nih. Kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Ini episode yang terakhir dari percakapan kita kali ini yang bahas tentang memahami masa raya Natal bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Pak Pendeta Hizkia tadi kan di segmen sebelumnya di kedua menyatakan ada empat masa Advent. Kalau saya memperhatikan di gereja-gereja,
setiap masa Advent itu ada penyalaan lilin. Satu, lalu lilin kedua. Ini mengapa harus ada penyalaan lilin sih sebenarnya? Nah, jadi ya Pak Ari, dari nilai-nilai yang tadi kita bahas, kemudian itu diragakan dengan penyalahan lilin. Dan perhatikan, sebenarnya lilin Advent ini bukan sekadar lilin sembarangan. Bukan karena udah dijampi-jampi atau gimana gitu. Tapi bentuk lilin Advent ini biasanya bentuknya ada di dalam lingkaran gitu ya. Ada 4 lilin di dalam lingkaran, kita sering nyebutnya Advent wreath gitu ya. Dan di tengahnya ada lilin putih gitu. Yang lilin putih itu dinyalakan waktu Natal gitu ya. Dan kemudian lilin itu dinyalakan secara gradual dari Advent 1, 2, 3, 4 dan bahkan nanti Natal. Ini mau bicara soal ternyata terang itu perlahan gitu ya. Perlahan datang kepada kita gitu ya. Dan akhirnya juga menerangi gitu ya. Ini kan memang salah satu makna Natal juga terang yang hadir di tengah kegelapan. Tapi di satu sisi bentuk lingkaran itu juga ingin menandakan bahwa sejujurnya pengharapan kita akan kedatangan Kristus adalah pengharapan yang tak pernah putus gitu ya. Meskipun Advent berakhir ya, tapi ini ingin menandakan bahwa sejujurnya itu adalah sesuatu yang harus kita nantikan gitu ya. Harus pengharapan itu yang nggak pernah terbatas gitu ya. Jadi ini bukan aksesoris ya. Ya, betul. Ini adalah sebuah makna, ornamen atau simbol yang menyimbolkan sesuatu. Ya. Berarti apakah dengan begitu, dengan penjelasan Pak Pendeta tadi, kalau para dekorator Natal itu menata tempat lilin sebaiknya bukan dibuat berderet begitu, dibuat melingkar. Jadi lilin itu diatur melingkar, bukan gitu, diatur berderet. Betul. Ini penting juga ya, karena kan banyak kan kalau saya lihat itu diatur berderet tuh, bukan dalam lingkaran. Ya, padahal semestinya karena ada maknanya. Ada maknanya. Artinya kalaupun berderet, ya akhirnya kehilangan makna soal pengharapan yang tak pernah putus itu. Nah, kalau tadi Pak Pendeta mengatakan kan bahwa itu secara gradual semakin terang yang memuncak pada peristiwa Natal. Bagaimana dengan Natal yang sejumlah kelompok merayakannya sebelum 25? Belum nyala semua dong ini. Nah itulah, memang ini yang memang ketika kita memahami masalah Natal secara utuh, artinya memang kan kita memahami bahwa Natal ini nggak berdiri sendirian. Natal ini dibentuk dari sebuah penantian, gitu ya, dari sebuah penantian yang lama. Dan bagi gereja gitu ya, sebenarnya ini menjadi tugas gereja, panggilan gereja bahwa yang memang kita perlu lakukan esensinya adalah ya Natal ini adalah sebuah jawaban atas penantian. Maka ya memang baiknya gitu selama masa Advent ya kita juga kuduskan masa itu gitu ya. Sebagai bagaimana kita juga belajar untuk dalam masa penantian. Belajar bersabar juga. Belajar bersabar. Dan buat saya gitu ya, dengan keadaan, tapi kan di mana gitu ya udah banyak perayaan, udah banyak lagu Natal. Nah itu justru buat saya ya, ini malah menjadi semakin terformasi bagaimana bersabar dan menunggu gitu ya. Ketika di mall udah nyanyi Natal gitu, tapi kita masih menahan diri untuk menyanyikan Natal. Itu juga menjadi sebuah formasi sabar gitu kan, menanti gitu ya. Dan makanya kemudian beberapa gereja-gereja yang menguduskan Advent sebagai Advent gitu ya, memang kemudian apa yang dilakukan di Advent? Ya tidak merayakan Natal jelas gitu ya, tapi kumpul-kumpul kadang juga kemudian, tapi kan kalau nanti nunggu tanggal 25 udah pada libur gitu dan segala macam. Nah, secara kritis kita perlu perhatikan. Nah, katanya kita mau yang esensi itu ya gereja. Itu kan tadi yang Natal liburan itu dunia gitu ya, dalam tanda kutip tradisi dunia. Ya kita pakai tradisi dunia itu dengan itu tadi ya. Nggak apa-apa ya, kita nggak bisa lah mengubah dunia. Tapi justru cari cara untuk belajar bersabar gitu ya dengan hal seperti itu. Makanya kemudian, tapi ya udahlah akhirnya yang penting kan ngumpul-ngumpul, ada yang kemudian bentuknya jadi perayaan Advent gitu ya. Meskipun acaranya bareng-bareng, nyanyi bersama, tetapi pesan yang diolah adalah tetap pesan Advent. Bukan pesan Natal. Itu jadi salah satu alternatif ya untuk menjembatani yang ada gitu ya. Nah, Natal sendiri kemudian gitu ya, kalau ngomong sebelum 25, tapi sebenarnya seperti yang diungkapkan dalam Lukas 2 ayat 8, bahwa gembala itu ada di malam hari, maka itulah sebabnya Natal itu meskipun kita
di kalender tanggal 25 Desember. Tapi kita mulai merayakan Natal itu 24 Desember malam. Natal pertama itu Natal 24. pertama. Jadi kalau 24 malam itu bukan selamat menjelang Natal, itu sudah selamat Natal. Selamat Natal. Dia sudah lahir. Dia sudah lahir. Jadi, bacaannya ya, iya, hari ini telah lahir hari bagi. ini telah lahir. Jadi saya kadang suka ini ya, kalau pas malam Natal, selamat menjelang Natal gitu. Pas selamat Natal, belum Natal, Natalnya masih besok, enggak. Tapi sesungguhnya Natal secara liturgis kita sudah merayakan. Makanya beberapa gereja termasuk GKI juga kemudian menggunakan istilah Natal pertama gitu ya. Di tanggal 25 Desember itu sedangkan formasinya adalah memang yaitu udah kita merayakan Natal dari utuh gitu ya. Enggak lagi kenapa enggak tanggal 25 malam? Enggak, karena ini mau bicara soal bahwa Natal itu kan disiarkan. Natal itu dikabarkan. Seperti para gembala gitu ya yang kemudian juga kembali ke dalam kehidupan mereka menyiarkan bahwa juru selamat telah lahir gitu ya. Nah, oleh karena itu memang ada sedikit pendekatan yang berbeda untuk menata liturgi tanggal 24 dan tanggal 25. Tanggal 24 tentu liturgi yang paling khasnya adalah malam kudus ya, sambil menyanyikan malam kudus. Apa yang kita sebut candlelight itu. Bagaimana terang itu hadir di tengah kegelapan gitu ya. Itu menjadi hal yang sangat esensial. Apalagi biasanya ditata juga lagu pertama dari malam dari tanggal 24 malam ada Hai Mari Berhimpun gitu ya. Wah, itu jadi kayak kita seperti yang sudah penantian selama 4 minggu menanti dan akhirnya berhimpun menyanyikan gitu. Wah, itu dan Hai Mari dan bersuka cita itu betul-betul agung. Turut gitu. Semua ke Bethlehem. Turut semua ke Bethlehem. Turut semua ke Pondok Roti untuk melihat sang arak-arakan besar itu. Betul, ya. Gitu ya. Jadi itu adalah sebuah formasi liturgi yang dibentuk untuk menampilkan esensi tersebut. Sedangkan di tanggal 25 adalah memang sifatnya kita mulai menyiarkan. Makanya biasanya di tanggal 25 lagu Hai Siarkan di Gunung gitu ya. Dan teks-teks Alkitab juga bicara soal biasanya kelanjutan dari para gembala yang kemudian menyiarkan atau seperti di tahun C ini nanti di tahun ini adalah tentang Yohanes 1 firman yang telah menjadi manusia. Itu yang ingin kita beritakan. Dan kemudian memang menyiarkan Natal ini berlanjut selama masa-masa Natal sampai sebelum Epifani nanti gitu ya. Jadi memang sangat cocok. Kemana kita siarkan ya pertama-tama pasti kepada komunitas-komunitas kita. Makanya memang sangat cocok seperti Natal keluarga atau Natal kategorial dalam komunitas-komunitas. Memang dirayakan dalam masa ini gitu ya. Jadi memilih lagu pun sebenarnya bukan hanya bacaan kan. Betul. Memilih lagu pada Natal pertama dengan Natal kedua pun sebenarnya perlu betul-betul selektif sehingga dia tidak menghilangkan atau membiaskan pesan yang mau disampaikan pada Natal pertama sama Natal yang kedua. Tapi kalau ada yang bilang begini, kan yang penting kan bukan tanggalnya, Pak. Ya, bukan tanggalnya, yang penting kan Yesus lahir di hati kita rayakan. Gimana itu, Pak? Ya, kalau mau ngomong tanggal, kita rayain aja tanggal 17 Agustus gitu kan. Kita rayakan tanggal berapa Juni gitu kan. Tapi kan sebenarnya apa ya, makanya ini juga bicara soal, ketika bicara soal tahun liturgi ini juga bicara soal bagaimana kita juga menyatukan diri pada waktunya Tuhan gitu ya. Gereja mengimani dengan segala, saya yakin ketika menentukan 25 Desember, bapak-bapak gereja juga mungkin penuh dengan perdebatan, pergumulan, doa. Betul, sehingga ketika muncul tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, itu menjadi sebuah mungkin buah dari iman gitu ya, buah dari karya Roh Kudus sebenarnya lewat gitu para bapak-bapak gereja. Lewat bapak-bapak gereja dan kemudian menyusun gitu ya dengan rangkaian yang ada, ya itu yang memang kita rayakan bersama. Yang memang menjadi perhatian kadang kita kalau Paskah cenderung lebih bisa menerima. Nggak ada yang merayakan Paskah sebelum Jumat Agung gitu ya. Karena apa? Memang menyadari keutuhan perayaan Paskah itu. Paskah tanpa Jumat Agung tidak ada berarti. Sebenarnya Natal tanpa Advent pun terdegradasi. Coba rayakan Paskah sebelum Jumat Agung. Iya gitu kan. Itu bayangan bandingannya ya. Oke. Nah, kalau orang mengatakan begini, kalau begitu saya nggak usah bikin Advent supaya saya bisa merayakan Natal kapan, kan nggak ada prosesnya, nggak ada yang tadi penjelasan ini. Apakah boleh merayakan Natal atau lazimkah merayakan Natal tanpa minggu Advent? Balik lagi ya, kalau memang kita hanya sekadar merayakan kelahiran Kristus dengan drama itu, ya silakan aja. Tapi kan ternyata Alkitab kita
kisah-kisah ada di dalam Alkitab tidak hanya bicara Natal itu kelahiran Yesus, tapi ini bicara soal jawaban penantian, ini bicara soal inkarnasi, gitu. Sehingga Natal tanpa Advent akan kehilangan maknanya. Bisa jadi gitu, dengan Natal tanpa Advent adalah ya jadi instan, sukacita tiba-tiba lahir, jawaban tiba-tiba lahir, dan bahayanya gitu ya, saya nyebut bahaya atau gimana gitu. Jangan-jangan kita juga kemudian terbiasa bahwa ya udah pokoknya Tuhan itu datang ketika punya jawaban langsung. Sehingga ketika kita ada di dalam pergumulan, penantian, seolah Tuhan itu absen. Padahal dengan ada perayaan Advent, kita mau menunjukkan bahwa ya di situ juga Tuhan hadir. Ada proses tertentu sampai ketika Tuhan menggenapi apa yang kita harapkan dalam hidup Jadi, ini. Tadi soal proses, Advent itu mengajarkan kepada umat Kristen, iman Kristen bahwa seperkasanya Allah gitu ya. Proses adalah sebuah hal imani. Menunggu adalah sebuah hal yang rohani. Belajar bersabar, belajar menanti. Latihan rohani sebenarnya. Latihan rohani. Ya, Disiplin rohani. Disiplin rohani. Baik, pemerintah Hizkia, ini sangat menarik, tapi kita harus segera mengakhiri percakapan kita. Sebelum saya menutup acara ini, apakah ada semacam sebuah pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan percakapan kita ini? Silakan. Ya, jadi ibu bapak dan umat semua, rekan-rekan, menjelang ini kita juga mau merayakan Natal. Mari kita lihat apa esensi dari Natal itu. Ya, memang Natal identik dengan perayaan, ada souvenir, makan-makan. Kalau saya bilang itu sekunder gitu ya. Tapi mari kita balik pada nilai primernya. Nilai utamanya, nilai yang esensial bahwa Allah hadir di tengah kita di dalam segala persoalan, pergumulan kita. Dan mari kita rayakan itu secara utuh. Secara utuh artinya apa? Bapak-bapak gereja sudah mewariskan kepada kita beragam tradisi masa era Natal gitu ya. Dari Advent sampai Natal sampai Epifani, mari kita rayakan itu gitu ya. Mari kita bersama-sama hayati masa itu. Sehingga memang nilai-nilai sukacita Natal, nilai-nilai damainya Natal itu juga memang menjadi sebuah latihan bagi kita, dan akhirnya kita merasakan itu. Rayakan Natal secara utuh, pesannya gitu ya. Rayakan Natal dengan hal-hal esensial, bukan berarti nggak boleh. Tapi jangan sampai melupakan hal esensial, supaya kita memang menyadari bahwa ada Immanuel. Allah beserta kita, dimanapun kita berada, di dalam situasi apapun kita berada, di dalam musim apapun kehidupan, Immanuel, Allah hadir bagi kita. Baik, terima kasih atas sharingnya kepada kita pada saat ini. Dan para sahabat, itulah percakapan kami tentang masa raya Natal. Mari kita siapkan diri, bukan saja menyiapkan diri untuk menyongsong Natal yang sudah dekat, tapi menyiapkan diri untuk menyongsong juga kedatangan Tuhan Yesus ya, untuk menyempurnakan keselamatan bagi dunia ini. Demikian percakapan kita, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami lewat nomor 0812-8188-9191. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.